Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share terkait akuntansi non-current liabilities, khususnya terkait notes payable dan beberapa terkait extinguishment non-current liabilities. Saya akan share dulu materinya dari GISO, paparan dari GISO, IFRS 4th edition. Jadi sebelumnya kita telah belajar terkait learning objektif yang pertama, yakni describe the nature of bonds and indicate the accounting for bonds. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar bersama terkait notes payable. Mana ini notes payable? Nah, ini learning objektif yang kedua, yakni terkait notes long term notes payable. Gitu ya, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman, untuk long term notes payable ini sama, mirip-mirip dengan bonds, modelnya sama. Ini karakteristiknya a note is valued at the present value, sama dengan present value seperti di bond, dari future interest and principal cash flow. Jadi prinsipalnya di present value kan, cash flow yang interestnya yang annually-nya juga di present value kan. Kemudian selain itu yang kesamaannya juga company amortize any discount or premium over the life of the note. Sama kayak bond, jadi selama misalnya 5 tahun diamortisasi premium ataupun diskonnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya notes issued at face value. Contohnya Scandinavian Imports menerbitkan 10.000 notes 3-year notes, jadi 3 tahun terhadap baik low. Kemudian stated rate-nya dan effective rate-nya sama 10%. Jadi ini sama dengan yang model bonds, berarti ini at par value. Kemudian pada issuance otomatis ini sama kayak bonds. Kalau bonds cash pada bonds payable, di sini tinggal cash pada notes payable. Ingat teman-teman, tadi bedanya ya notes payable sama bonds payable. Jadi kalau bonds payable itu biasanya diperjualbelikan, kalau notes ini biasanya antar dua pihak begitu. Bisa jadi memang minjem cash, bisa jadi membayar atas pembelian barang, bisa jadi membayar atas pemberian jasa dalam bentuk notes payable yang lebih dari setahun. Kemudian, Scandinavian would recognize the interest incurred each year. Jadi setiap tahun Scandinavian akan membayar interest expense pada cash senilai karena at par nggak ada amortisasi. Berarti 10%, berarti 1.000 kali 1.000, ya, 10.000 kali 10% berarti 1.000. Begitu, teman-teman. Kemudian, ada istilahnya zero interest. Ada zero interest, teman-teman. Sebenarnya ini nggak zero, teman-teman. Sebenarnya nggak zero. Tetapi interestnya itu tidak dibayar secara tahunan. Tapi langsung udah termasuk dalam face value yang akan dibayar di misalnya 3 tahun lagi, seperti itu. Nah, cuman karena udah diakumulasi di situ, tidak ada pembayaran tiap tahun. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya amortisasinya aja. Amortisasi apa? Ya kita lihat contohnya. Jadi di zero interest band, ini contoh di zero interest bearing notes, itu contohnya ini Turtle Cove Company menerbitkan 3 tahun notes 10.000 zero interest. Kemudian kepada siapa? Kepada Jeremiah Company. Kemudian implicit rate-nya, implicit itu berarti face value-nya notes payable tersebut adalah 10.000. Artinya 3 tahun lagi itu si Turtle Cove ini membayar 10.000 kepada si Jeremiah. Nah, padahal cash flow yang diterima itu nggak sedemikian rupa, nggak sebanyak 10.000 di tahun ini. Ataupun bukan cash flow ya, bisa jadi dalam bentuk jasa atau barang yang diterima tidak senilai 10.000. Kalau di sini ceritanya 7.000. Ketika 7.000 kemudian di present value kan cuma sekali di tahun ketiga, berarti itu ada
Iya betul, single sum. Bukan tabel yang annuity, tapi tabel yang single sum. 10.000 kemudian 7.000 berarti sebenarnya di sini ada interest nilai 9%. Nilai 9% inilah yang akan digunakan untuk amortisasi notes yang sebelumnya diskon atau 7.000 naik sehingga di tahun ketiga menjadi 10.000. Gitu. Sini berarti tiap akhir tahun akan ada amortisasi senilai 7.000. Ini cash 7.000. Bukan, ini pertama kali untuk yang records pertama ya. Untuk records pertama ketika si Turtle mendapatkan cash senilai 7.000, yang mana dia 3 tahun lagi harus bayar 10.000, ini dia menjurnal cash pada notes payable senilai 7.000. Kemudian ini membuat tabel sebagaimana bonds. Jadi sebenarnya ada amortisasi diskon di sini. 7.000 ini menjadi 10.000. Karena tadi dihitung nilainya 9% yang disepakati market rate-nya atau kesepakatan rate kesepakatan mereka berdua, ketemulah di sini interest expense 694 yang kesemuanya untuk mengamortisasi nilai notes. Gitu, karena tulisannya zero biar nggak ada cash yang dikeluarkan tiap tahunnya, tiap pembayaran interest, tapi hanya amortisasinya yang terjadi. Sehingga pada akhir tahun ketiga udah pas nih 10.000. Kemudian apa jurnalnya di akhir tahun yang pertama? Akhir tahun yang pertama jurnalnya karena amortisasi, ingat notes itu kan tempatnya, notes payable ini kan tempatnya di kredit. Otomatis amortisasinya ini juga karena diskon di bawah 10.000 dikredit juga supaya 7.000 naik menjadi di tahun ketiga 10.000. Sehingga interest expense pada notes payable senilai tabel untuk memudahkan 694. Begitu teman-teman, karena nggak ada pembayaran cash. Begitu terus sampai tahun ketiga. Nah, kemudian ada ini contoh yang kedua. Ini contoh computation of present value effective rate different from stated rate. Nah, ini contohnya kalau yang sama interest bearing note tadi kan zero interest. Ini ada interestnya ya, interest bearing notes. Nah, ini contohnya kalau present value-nya ini beda dengan stated-nya. Gimana ini? Sama sebenarnya dengan yang model bond. Contohnya, mari menerbitkan cash note senilai 10.000 untuk 3 tahun lagi dia bayar sama. Kemudian interestnya 10%. Itu Morgan Group. The market rate. Nah, ini market yang kita gunakan untuk melihat di tabelnya, jangan lupa. Adalah 20%. Nah, in this case, pada kasus ini, karena effective rate 12 ini adalah di atas 10, maka pasti, nah sama kayak bond ya, kalau interest marketnya itu di atasnya dari stated, itu pasti diskon, teman-teman. Apa buktinya ya? Kita lihat. Nah, 10.000 ini prinsipalnya 10.000 3 tahun, kemudian pakai 12. Karena ini annually berarti nggak usah dibagi 2, langsung 12. Lihat di tabelnya ketemu faktornya 0,7. Sehingga 10.000 kali 0,7 ketemu 7.000. Kemudian present value interestnya berapa tiap tahun yang dibayar? 10%, Pak. Berarti 10% kali 10.000 ya 1.000. Dilihat di tabelnya untuk 3 tahun dan 12%. Ketemu faktornya 2,4. 1.000 kali 2,4 ya tetap 2,4 sehingga ketika dijumlahkan 9,5. Nah, 9,5 ini kan terbukti kan jadi diskon kan. Terbukti di bawahnya 10.000. Senilai 480 diskon inilah yang diamortisasi nanti setiap tahun. Nah, kemudian untuk jurnalnya ketika penerbitan sama note cash karena mendapat cash ini ceritanya. Kalau misalnya bukan cash misalnya jasa ya di sini lihat jasa pembangunan atau jasa konstruksi misalnya tulis jasa pada notes payable. Ini seperti biasa teman-teman enaknya setelah ini membuat tabel untuk langsung memudahkan jurnal di tahun-tahun selanjutnya. Ini teman-teman lihat di sini jurnal di akhir tahun yang pertama teman-teman bayar cash senilai 10% atau 1.000. 1.000 ini enggak semuanya interest expense-nya diambil dari kalau yang tadi pengalihan carrying amount dikalikan dengan interest rate yang market rate-nya.
Tadi 12%, sehingga 1142. Di sini teman-teman diskon amortize 142. Di sini terlihat interest expense-nya 1142, sehingga sisanya bedanya antara cash yang dibayarkan dengan akun interest expense-nya itu yang menjadi amortisasi diskon senilai 142. Nah, nilai 142 ini kan di kredit nih teman-teman. Sehingga nanti diskon yang awalnya notes-nya 95 ditambah kredit selama 3 tahun, nanti di akhir tahun ketiga akan menjadi 10.000 sesuai dengan face value kupon yang akan dibayarkan oleh oleh siapa tadi ya? Oleh Mari. Seperti itu. Kemudian selanjutnya secara umum sama teman-teman ya, notes tadi ya sama sama bond. Kemudian special notes payable situation. Ada situasi teman-teman, situasi-situasi spesial untuk notes ini karena normally dia kan antara dua pihak begitu dan tidak diperjualbelikan. Bisa aja itu no interest rate is stated. Kemudian the stated interest rate is unreasonable. Bisa aja enggak reasonable interest apa yang statednya. Nah, kemudian bisa aja the stated face amount is materially different from the current cash price for the same or similar item or from the current fair value of the debt instrument. Nah, karena ketika ini kan terjadi misalnya nih, karena notes tadi bisa jadi nggak dapat cash, tapi dapatnya adalah pembelian properti dalam bentuk bargain transaction. Ada properti, kita membeli properti, goods, atau service, itu bisa jadi nggak ada stated-nya, tetapi yang jelas kesepakatannya berapa gitu. Misalnya tadi contohnya di tahun ketiga membayar 10.000. Atau sebenarnya tertulis di situ 2%, seperti itu bisa jadi. Padahal itu nggak unreasonable, bisa jadi. Yang penting sesuai kesepakatan, di present value kan, kemudian di jurnal secara rapi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian if a company cannot determine the fair value of the property. Nah, kalau propertinya ini tidak bisa diperkirakan harganya berapa, servisnya tidak bisa diperkirakan harganya berapa. Kalau bisa diperkirakan mah pakai angka itu untuk pencatatan. Tapi kalau nggak bisa, itu akan menggunakan imputasi, teman-teman. Pakai perkiraan gitu untuk applicable interest. Nanti kita lihat contohnya. Contohnya nih, pada 31 Desember 2022, Wunderlich menerbitkan notes kepada Brown untuk servis arsitektur, konstruksi. Face value-nya 550.000, due date-nya 5 tahun lagi ya, berarti 31 Desember 2027. Dan stated rate-nya ini nggak masuk akal, nggak reasonable sebenarnya teman-teman, 2%. Bill at the end of the year. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Ceritanya, Wunderlich cannot readily determine the fair value of the architectural service. Nah, servisnya ini, masalahnya ini tidak diketahui nih teman-teman. Fair value-nya berapa servisnya. Kalau diketahui malah pakai yang ini, fair value yang apa namanya, arsitektur ini, nilai arsitektur, jasa arsitektur ini. Nah, on the basis of Wunderlich credit rating. Nah, jadi kalau nggak ada kayak gitu gimana? Jadi cari basis untuk imputasinya, dasar untuk imputasinya. Nah, in the absence of collateral and the prime interest rate at the date, nah, at the prevailing interest on Wunderlich other outstanding debt. Nah, memperhatikan banyak hal ini teman-teman. The company imputes. Nah, 8% inilah yang dianggap sebagai market rate-nya. Nah, seperti itu. Sehingga market rate 8%, kemudian interest rate yang dibayarkan 2% tiap tahun, 550 ini 2%, di sini 11.000, 11.000, 11.000. Kemudian nggak ada ini, 8%, harusnya nggak ada 8%, tapi setelah memperhatikan banyak hal tadi, ditentukan 8%, sehingga di sini ditariklah present value. Single sum-nya 550, yang anuitasnya yang 11.000. Di tabel berapa? Di tabel tadi ya 8% tadi, dengan 5 tahun berarti dilihat di tabel 62, ketemu yang anuitasnya 374, ketemu yang single sum-nya 374, yang anuitasnya ketemu 43.920. Sehingga ketemu 418. Nah, 418 lah, 418.000 inilah yang dicatat teman-teman.
Nah, kemudian setelah dicatat itu nanti akan diamortisasi. Ini sisanya ini, diskonnya ini diamortisasi sehingga di tahun kelima tepat sesuai dengan face value, yakni 550. Ini 418 kan dicatat building atau konstruksi pada notes payable 418. Kemudian setelah itu membuat tabel seperti biasa. Kemudian di akhir Desember membuat amortisasi diskon seperti biasa. Nah, karena di bawahnya 550 otomatis teman-teman mikirnya notes payable-nya harusnya tiap tahun bertambah amortisasinya. Karena kredit ya bertambahnya di kredit, notes payable kredit tambah tiap tahun. Sedangkan cash yang dibayarkan sebenarnya 11.000. Dapat dari mana? Tadi dapat dari 2% di sini. Nah, kemudian interest expense-nya ini adalah dari 8% imputed interest tadi yang digunakan. Ini tiap tahun dilakukan, dari tabel langsung ambil, dari tabel untuk membuat jurnal, seperti itu teman-teman. Ini mortgage notes payable, ini mirip-mirip dengan ada sesuatu yang di apa namanya notes payable-nya itu tidak berbasis apa namanya ya ini ada yang diagunkan seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Intinya seperti itu. Notes payable secara umum itu akuntansinya itu mirip dengan bonds payable. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan materi akuntansi keuangan menengah. Ini khususnya terkait non-current liabilities. Nah, kemarin kita sudah selesaikan di chapter ke-14 ini memakai bukunya Giso. Itu bond payable, bagaimana pencatatannya, bagaimana tipe-tipenya, effective interest method, bagaimana penggunaannya. Kemudian long term notes payable juga sudah. Apa perbedaannya notes dan kemarin ya untuk sekilas kalau notes itu normally dia cuman tidak diperjualbelikan begitu. Jadi antara dua pihak aja yang pemegang notes sama issuer notes. Tapi kalau bond payable itu diperjualbelikan listing begitu normalnya. Nah, kemudian di kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait extinguishment of non-current liabilities dan sedikit terkait presentation and analysis teman-teman. Jadi extinguishment of non-current liabilities ini bisa jadi dalam beberapa bentuk teman-teman ya. Ini adalah learning objective ketiga. Jadi extinguishment non-current liabilities itu beberapa bentuk, umumnya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu extinguishment with cash before maturity. Jadi maturitasnya misalnya 10 tahun lagi, 10 tahun ini bondnya. Kemudian di tahun ke-7 misalnya saya issuer bond. Issuer bond katakanlah PT Anta ini issuer bond lagi punya duit, udah utangnya aku tarik aja kayak gitu. Utang saya aku lunasin aja gitu. Nah, itu bisa dengan kita bayar kalau dalam bahasa kredit anak-anak sini orang-orang biasa itu individu biasanya ngebom itu ngebom ke banknya untuk melunasi utangnya gitu. Jadi di tahun ke-7 dan nanti di tahun ke-7 itu bayarnya ini di atasnya carrying amount atau di bawahnya. Kalau di atasnya carrying amount berarti ada loss. Kalau di bawahnya berarti lebih murah, artinya itu ada gain kayak gitu diakui di saat itu. Nah, bentuk yang kedua ya ini extinguishment by transferring asset or securities. Jadi bisa jadi pemberhentiannya itu bisa dengan mentransfer aset milik saya. Yaudah aku nggak punya duit buat bayar di tahun ke-7 tadi. Tapi aku pengen utangnya aku tarik ini gimana caranya? Wah aku punya aset, wah aku punya gedung. Yaudah aku transfer gedungnya buat kamu gitu kepada pemegang notes atau pemegang bondnya. Itu kemudian atas kesepakatan di situ nanti dihitung asetnya tadi, misalnya gedung tadi pada fair value-nya. Dihitung diakui loss atau gain aset. Kemudian dari sisi carrying value-nya, carrying value notes atau bond-nya itu pada saat itu di tahun ke-7 itu berapa dibandingkan dengan fair value aset yang diserahkan. Kemudian diakui juga gain atau loss di situ. Jadi ada 2 pengakuan kalau yang di angka 2 ini. Gain atau loss asetnya dan gain atau loss notes-nya. Kenapa harus 2, Pak? Kenapa nggak dijadiin 1? Karena sebenarnya ini lebih ke pengungkapan. Pengungkapan itu sejelas-jelasnya di laporan keuangan
Supaya jelas ini gain dari mana, ini loss dari mana. Gitu. Itu bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga umumnya itu extinguishment with modification of term. Nah ini modifikasi, ini penting ini teman-teman. Kalau teman-teman pemain sepak bola ya, misalnya ada kontrak, itu kan biasanya ada perpanjangan kontrak. Itu mirip kayak gitu teman-teman. Perpanjangan kontrak itu biasanya berubah. Misalnya gajinya berubah, ataupun bonusnya berubah. Begitu pula, misalnya gaji ini kalau di dalam notes atau bond ini kita asumsikan dengan bunga gitu. Bunganya berubah gitu. Ataupun apa namanya? eh berarti tahunnya masa karena tadi kontrak seperti pemain sepak bola misalnya tinggal 2 tahun menjadi diperpanjang menjadi 5 tahun lagi kontraknya. Begitu pula bonusnya harusnya tinggal 2 tahun menjadi 5 tahun lagi. Bagaimana caranya? Ya di present value kan teman-teman yang dua tadi carrying amount-nya ada ini satu angka. Kemudian yang satunya lagi yang 5 tahun tadi di present value kan anuitasnya berapa per tahunnya. Kemudian yang single sum-nya prinsipalnya berapa di tahun kelima nanti. Kan diperpanjang kan tadi ceritanya. Kemudian di present value kan dan dibandingkan present value antara antara yang baru sama yang lama itu gedean mana. Nanti di situ ada old sama old. Nanti ada gain ataupun loss yang diakui di saat itu. Itu teman-teman. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas. Ada gain, kemudian ada loss. Kita lihat contohnya. Extinguishment with cash before maturity. Jadi ngebom ini teman-teman. Ngebom tadi misalnya 10 tahun, di tahun ke-7 udah dibayar. Evermaster Bonds yang diterbitkan secara diskon di 1 Januari 2022, harusnya ini these bonds are due in 5 years. Harusnya masih 5 tahun. The bond have parnya 100.000, kupon rate-nya adalah 8%. Tapi were sold to yieldnya 10% nih teman-teman. Ingat di pembahasan yang lalu kalau apa namanya kuponnya 8% tapi yieldnya 10% atau di atasnya dalam tanda kutip pembeli itu maunya lebih tinggi dari 8% gitu. Pembeli itu maunya harganya eh, apa namanya tidak di parnya 100.000 artinya terjadi diskon begitu teman-teman, terjadi diskon gitu. Karena kalau 100.000 nggak laku nih, ya udah lakunya berapa? 92 ceritanya di sini. Diskon. Ke 92 ini kalau ditarik di 5 tahun lagi itu nggak 8% bunganya untuk jadi 100.000 tapi 10% amortisasinya supaya tepat. Ini bisa jadi seperti itu mikirnya teman-teman. Bisa jadi kebalik seperti itu cara logikanya. Seperti yang lalu teman-teman buat schedule kalau semi annually teman-teman yang jadinya jadi 10 di sini N-nya semi annually ya. Tapi kalau annually ya cuma 5 berarti di sini. Nah, seperti biasa ini tidak saya ulangin ini 4.000 dari mana? Ini dari face value 100.000 jadi 4.000 selama 10 kali 5 tahun ini karena 8% kalau setengah tahun berarti 4%. Kemudian interest expense ini dari yang amount interest expense-nya senilai yield-nya 10%. 10% karena setengah tahun 5%. 5% dari carrying amount di tiap-tiap periode masing-masing. Tinggal bedanya, ini itu diskon amortize. Terserah teman-teman mau nambah, mau ngurangin cash paid pada interest expense atau interest expense pada cash paid, terserah nguranginnya teman-teman. Yang jelas teman-teman harus ingat, kalau di sini itu carrying amount-nya ini adalah apa namanya? Kalau bondnya ini adalah diskon, harus nambah sehingga periode akhir due date pada tanggal due date itu menjadi face value-nya atau 100.000. Begitu pula kalau kalau premium, terserah teman-teman di sini mau dikurangin kolom A, dikurangin kolom B atau kebalikannya yang jelas diskon amortize-nya di sini teman-teman mikirnya kalau premium berarti ngurang di tiap periodenya sehingga di akhir tahun waktu akhir due date-nya itu menjadi face value-nya atau 100.000. Begitu teman-teman. Saya tidak ulangin. Kemudian kita lanjutkan gimana nih jurnalnya? Ceritanya ini 2 years
after the issue date on Januari 2024. Jadi isunya kan tadi 2022 Januari. 2 tahun setelahnya, padahal masih 5 tahun harusnya, tapi 2 tahun setelahnya Evermaster calls. Jadi menarik nih, the entire issue. Nah, ini teman-teman, ada angkanya itu at 101. Teman-teman ingat yang di bond kemarin itu kan ada tuh price-nya itu at 128 Vodafone ya. Kemudian atau apalagi at 100 berapa. Ini tulisannya at 101. Artinya ini at 101 dari kuponnya. Kuponnya kebetulan tadi berapa? 100.000 kali 101%. Ketemu 101.000 yang harus dibayarkan di tahun kedua itu. Itu kesepakatan harganya. Nah, kok seperti itu Pak? Kok malah mahal gitu? Ya bisa jadi karena yang berkepentingan itu biasanya yang kurang memiliki daya tawar, sehingga karena yang berkepentingan ini Evermaster, ya dia ya udah dia nggak apa-apa gitu. Mungkin dari hasil diskusi dengan pemegang PON 101 seperti itu ceritanya nih. Padahal di Januari 1 2024 kalau teman-teman perhatikan carrying amount-nya di sini di tabel adalah 94 nih. Nah, 94 bayarnya 101, berarti untung apa rugi? Rugi, ya gitu. Kita akui rugi atau loss di tanggal berkenaan pada saat nge-call si bond itu. Jadi bond payable-nya, carrying amount-nya kita debit sehingga habis. Cash yang kita bayarkan 101, sisanya adalah loss. Tuh teman-teman. Nah, kemudian tipe yang kedua, extinguishment of non-current liabilities-nya dengan cara exchanging assets or sekuritas, begitu. Nah, creditor should account for the non-cash asset or equity interest received at their fair value. Jadi harus kalau asetnya itu non-cash itu harus dinilai pada fair value-nya, teman-teman. Kemudian debitur recognize again equal to the excess of the carrying amount of the payable over the fair value of the asset. Nah, sama, pokoknya pakai fair value-nya aset. Gitu, pakai gain ataupun pakai loss, ada loss, itu diakui fair value-nya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ilustrasinya, Hamburg Bank itu meminjam 20 juta kepada bond mortgage company. Selanjutnya, mohon maaf, Hamburg itu meminjamkan 20 juta kepada bond. Kemudian si bond ini ceritanya, ini menginvestasikan uang-uang itu untuk apartemen, membangun apartemen. Tapi ternyata karena low occupancy rates, jadi tidak tidak begitu laku ceritanya kayak gitu. Kemudian Hamburg Bank agrees to accept real estate. Nah, jadi ceritanya ini ditukar. Hamburg kan memegang bondnya si bond mortgage company. Untuk yang mortgage-nya tadi uangnya 20 juta untuk bayar, untuk membeli atau untuk modal apartemen. Tapi apartemennya nggak begitu laku, sehingga si banknya, Hamburg Bank ini boleh gitu. Ya udah nggak apa-apa Bon, ngomong. Si Bon ngomong ke Hamburg, Hamburg ini kita tukeran aja ini, kita tukeran aset gitu. Kita tukeran aset, saya kasih ke kamu, kemudian notes payable, ini notes payable apa bond ya? Ya, ini notes payable. Notes payableku yang dari aku sini aku tarik gitu. Nah, ceritanya pada saat itu fair value asetnya si apartemennya 16.000. Kalau obligasi notes payable-nya si bond kepada Bank Hamburg itu adalah 20 juta. Ya, ini mohon maaf 16 juta untuk fair value aset, sedangkan utangnya 20 juta. Kalau sekilas teman-teman di sini udah kelihatan sebenarnya si ini ada perbedaan 4 juta gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu dalam pengungkapan itu ya nanti selain seperti keuntungan yang diakui bedanya 4 ini, tetapi juga dilihat dulu nilai carrying value dari asetnya itu apakah benar-benar udah 16.000 atau sebenarnya masih di atasnya gitu. Kalau fair value-nya di sini 16.000. Nah, gitu ya.
Real estate has carrying value atau nilai tercatatnya itu 21 juta. Gitu. Di pembukuan bond. Nah, sebagai debitur, bond sebagai yang nerbitin notes payable, bond kan tadi narik notes payable-nya. Berarti notes payable di tanggal itu catatannya 20 juta, karena ditarik, notes payable kan dikredit, ditarik berarti di debit 20 juta. Nah, kemudian asetnya dia, real estate atau apartemen atau apalah, itu kan di debit karena diserahkan di kredit. Ditulis face value-nya atau carrying value-nya 21 juta di sini. Kemudian kita lihat kalau dari sisi notes payable-nya untung apa rugi, kemudian dari sisi asetnya, real estate-nya untung apa rugi. Didasarkan pada fair value asetnya. Notes payable 20 ke 16. Oh, berarti untung dong gitu. Berarti di sini kita tulis gain on extinguishment of debt senilai 4 juta. 4 juta dari mana? 20 notes payable dikurangi fair value asetnya 16 juta. Nah, kemudian dari sisi asetnya sebenarnya berapa tercatatnya? 21. Tapi laku dijual pada fair value berapa? 16. Itu dalam tanda kutip bukan dijual ya, untuk pertukaran ya tadi ya. Berarti 21 kurangi 16 ada loss sebenarnya. Tadi makanya nggak laku-laku kan tadi. Sebenarnya ada loss real estate, loss on disposal of real estate 5 juta. Ini jurnalnya. Nah, itu kalau dengan aset. Bagaimana kalau itu dengan ditukar dengan sekuritas ataupun misalnya kalau dalam sini kita ceritanya ini kita lihat contohnya ya. Now assume that the Hamburg Bank agrees to accept from bond mortgage 320.000 ordinary shares. Jadi ditukar dengan shares. Nah, misalnya ini bond ngomong nih kepada Bank Hamburg. Bang Hamburg, aku ini deh notes payable yang kamu pegang, aku tukar dengan kamu memiliki share di aku lah gitu, share ordinary di aku lah. Nah, hasil diskusi si Hamburg ngomong ya udah, oh oke oke gitu. Nilainya berapa? Di sini kita kesepakatannya. 320.000 ordinary share, parnya adalah 10, fair value-nya adalah 16 juta. Gitu. Nanti, Pak, digunakan untuk apa ini? 16 juta ini untuk melihat ini sebenarnya dia itu di atas par atau di bawah par. Nanti kalau di atas par otomatis teman-teman ada paid in capital atau ada share premium itu istilahnya. Nah, obligationnya sama tadi ya masih 20 juta. Apa yang dilakukan? Sama teman-teman mikir obligasinya dulu nih. Mohon maaf, mikir notes payable-nya dulu nih. Notes payable-nya kan apa namanya carrying amount-nya itu adalah 20 juta. Posisi normalnya di kredit. Ketika dilepas, kita ditarik lagi biar nol, berarti otomatis notes payable di 20 juta. Kemudian ditulis apa namanya? eh share kapitalnya berapa? Share kapitalnya 320 lembar apa namanya pada parnya 10 berarti 3.200.000. Nah, kemudian di sini teman-teman fair value-nya di pasaran share capital dia kalau 320.000 lembar itu harusnya 16 juta. Berarti ada perbedaan. Perbedaan senilai berapa? Senilai 12.800 atau 16 juta dikurangi 3.200. Ya kan, ketemu 12.800. Inilah yang dicatat sebagai paid in capital atau share premium ordinary. Itu bedanya. Nah, sisanya ini loss atau ruginya tinggal teman-teman pikir aja. Kalau tadi kan 20 ribu ini notes payable pada fair value sama fair value-nya ini 16.000. Berarti kan ada gain on extinguishment of debt senilai 4.000 atau 20.000 dikurangi fair value-nya yang kita pertukarkan. Kalau tadi yang contoh sebelumnya dipertukarkan adalah apa namanya tadi apartemen, kalau ini share. Tapi fair value-nya kebetulan di contoh ini sama. Otomatis ada gain on extinguishment of debt senilai 4 juta. Seperti itu.
Nah, kemudian contoh yang pertama tadi udah dibayar cash, yang kedua dengan ditukar dengan aset, yang ketiga ini contohnya dengan modifikasi. Modifikasi ini yang tadi ya contoh pemain bola tadi ya. Atau misalnya pemain bola tadi kasihan ini apa namanya saking cintanya dengan timnya. Ada tuh pemain mana ya? Saking lupa saya. Saking cintanya sama timnya supaya nggak bangkrut, ya udah aku gajiku diturunkan nggak apa-apa deh, gitu. Misalnya. Tapi extensionnya lebih lama deh begitu. Jadi bisa jadi reduction of the stated interest rate. Jadi interest rate-nya bisa direduksi, diturunkan. Kemudian extension of the maturity date of the face amount. Jadi misalnya nambah tadi misalnya 2 jadi 5. Kemudian reduction of the face amount. Jadi bisa jadi malah turun juga ini face amount direduksi. Nah, 100.000 carrying amount bisa turun jadi kesepakatan 50.000 bisa. Tergantung kondisinya ya. Mungkin ada kebutuhan memang untuk menyelamatkan si issuer bond atau notes payable tersebut. Apalagi kalau dalam pemerintahan teman-teman, misalnya kita kan pemegang saham di BUMN ya, Menteri Keuangan itu sekarang ada khususnya yang di bawah Kementerian Keuangan ya, itu di DJKN. Itu bisa jadi ya ya misalnya ngasih utang ya gitu bisa aja turun atau bisa jadi bunganya diperkecil seperti itu kalau ada hubungan spesial. Nah, kita lihat contohnya. Modification of term. Di Desember 31, 2022, ini Morgan National Bank enters into a debt modification agreement with Result Development Group, which is experiencing financial difficulties. Jadi ada kesulitan finansial si Result Development Group. The bank restructures, ini apa ini? 10.500 loan receivable issued at par. Ini at par ya teman-teman. Interest paid to date by di reduce ini teman-teman. Reducing the principal obligation dari 10.500.000 kepada 9 juta. Kemudian extending juga the maturity date dari 31 Desember 2022 kepada 31 Desember 2026. Plus mengurangi juga interest rate dari sebelumnya ini efektif interest rate-nya 12% kepada 8%. Nah, ini given result development financial distress, it mark base borrowing rate is 15%. Nah, gimana caranya? Kita lihat. IFRS ketentuannya itu requires the modification to be accounted for as an extinguishment. Jadi extinguishment dari the old note dan dihitung sebagai issuance of the new new note. Nah, measure new note-nya ini harus dihitung pada fair value, begitu teman-teman. Nah, kita lihat yang tertulis present value of restructure cash flow-nya gimana, kita lihat. Kita lihat present value 9 juta, kemudian masih 4 tahun. Kenapa 4 tahun ya? Tadi kan harusnya 2022, ini menjadi 2026. 4 tahun, lihat di tabel 62. Kemudian 15%. 15% dari mana? Dari sebenarnya dia market base-nya borrowing rate-nya itu 15% di sini yang dipakai. Itu teman-teman lihat berarti di tabel 62 single sum-nya berapa? 15% ini untuk 9 juta di akhir tahun keempat nanti atau di 2026 nanti ketemu 5 juta sekian. Kemudian present value dari anuitasnya. Anuitasnya ini berapa? Ini 720.000 interest payable annually. Nah, tulisannya annually ya teman-teman. Kalau semi annually teman-teman harus hati-hati. Nanti persentasenya jangan sampai salah. Gitu. 720 ini dari mana? Karena ini adalah 8 ini, 8% teman-teman. Nah, sebelumnya 12% bayarnya. Kemudian karena kesepakatan ini modifikasi menjadi 8%. Jadi yang dibayar nggak 12% lagi, ceritanya kayak gitu, tapi 8%. 8 kali 9.000. Temu 720.000 setahun gitu. Berarti dibayar tiap tahun. Berarti pakai tabel 64 karena annually atau tiap tahun. 415
ketemu 2,8 faktornya, sehingga ketemu 2.055.000. Totalnya fair value note-nya adalah 7.201, gitu teman-teman. Sehingga jurnalnya notes payable owed-nya ini kan 10.500.000 nih, ceritanya tadi di atas, ya kan? Ini ceritanya di sini. The gain on the modification is 3 juta, which is the difference between. Nah, carrying value-nya ceritanya ini kan tadi 10.500.000 tadi di soal. Kemudian notes payable fair value setelah dihitung present value tadi ketemu 72. Present value ini kenapa disebut ada fair value, teman-teman? Nah, ini ya, teman-teman, salah satu catatannya. Karena kita pakai rate-nya 15, market rate. Gitu, teman-teman. Makanya ini market yang fair, gitu. Fair value, value yang fair. Ketemu 7.200.000 tadi udah kita hitung. Berarti ada gain dari sisi si issuer notes, yakni dari sisi yang pemilik utang tadi. Gain on extinguishment of debt senilai 3 juta. Gitu, teman-teman. Sebentar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa ini? Kemudian ini schedule of interest and amortization after debt modification. Lah, setelah modifikasi yang dilakukan apa? Sama, teman-teman. Yang dilakukan itu sama seperti yang pencatatan notes payable sebelumnya. Ada yang namanya amortisasi tiap pembayaran cash interest ke debitur. Jadi result development recognize interest expense on the note using the effective rate. Jadi effective rate-nya digunakan sama di sini interest expense, amortisasinya sama. Terserah teman-teman ngurangin interest expense dengan cash paid-nya atau cash paid kurang interest expense. Yang jelas kalau ini diskon 7.200 padahal face value-nya nanti itu 9.000 di tahun keempat, ya 7.000 nambah-nambah gitu aja, teman-teman. Jadi 9.000 di tahun keempat. Sehingga kalau di 31 Desember ada bunga yang dibayarkan cash senilai 720, interest expense tercatatnya 1.080, notes payable-nya otomatis amortisasi 360. Gitu. Kemudian di akhir tahun 2004 atau 31 Desember 2026, notes payable-nya dibayar pada cash senilai 9.000. Gitu, teman-teman. Sebentar. Nah, kemudian itu learning objective ketiga, teman-teman. Keempat ini terkait presentation and analysis, teman-teman. Jadi presentasi itu secara aturan FRS, itu PSAK juga, itu perusahaan ini memiliki opsi untuk record record long non current liabilities ini pada fair value, teman-teman. Recordnya itu ada punya opsi kayak gitu. Nah, itu nanti ketika di record kayak gitu, nanti dibandingkan dengan carrying amount-nya, teman-teman. Dibandingkan dengan carrying amount. Nah, carrying amount ini bisa jadi di atasnya. Fair value ini bisa jadi di atasnya carrying amount. Bisa jadi di bawahnya. Kalau di atasnya itu berarti nanti akan ada kalau di atasnya berarti akan ada gain, kalau di bawahnya berarti akan ada loss, kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau di atasnya ya kayak gitu. Nah, kita lihat contohnya nih. Tapi gain atau loss-nya nanti unrealized, teman-teman ya. Unrealized karena itu nanti masuk ke other comprehensive income. Nah, ini contohnya ini. Bond payable-nya ini Edmond SE itu sebenarnya 500.000 bond payable. Singkat cerita, Desember 31 nih 2022 atau masih di tahun yang sama, value of bond itu adalah fair value-nya adalah 480. Nah, ceritanya ketika ada 480 ini, teman-teman, singkat cerita, bond payable-nya ini kan turun nih, teman-teman. Utang 500 sama 480 turun berarti ada untung. Tapi unrealized. Unrealized holding gain or loss masuk ke other comprehensive income senilai 20.000.
Ini kalau menggunakan fair value, jadi boleh memakai pencatatan seperti ini, teman-teman, untuk perusahaan. Ini teman-teman bisa belajarin sendiri. Yang ingin saya sampaikan, nah presentasi eh presentation of non-current liabilities, penyajian. Nah, penyajian non-current liabilities itu penting, teman-teman. Itu digunakan untuk analisis, apa namanya, untuk analisis investor seperti itu. Note disclosure generally indicate the nature of the liabilities, maturity date, interest rates, call provision, conversion privilege, restriction imposed by the creditor and assets designated or pledged as security. Jadi ini ada di catatan atas laporan keuangan, teman-teman. Di CALK itu harus menginformasikan secara gamblang apa-apa yang mengikat pada notes payable atau suatu bond. Apakah ada aset yang ditangguhkan ataupun enggak, ataupun sebenarnya ini callable bond atau apapun itu di state secara gamblang di catatan atas laporan keuangan. Jadi must disclose future payments termasuk for sinking fund, requirement, and maturity amounts of long-term debt. Dan debtnya itu kan macam-macam. Jadi long termnya itu ada yang 5 tahun, masih ada 3 tahun. Kemudian ini kepada siapa itu dicatat, didisclose secara komprehensif di catatan laporan keuangan. Kemudian yang terkait analisis laporan keuangan ini, teman-teman, sebagai investor ini penting. Jadi presentasi tadi setelah oke presentasinya itu akan penting digunakan untuk analisis oleh investor. Investor melihat debt to asset ratio misalnya nih, total liability dibagi total asset. Lah kalau total liability-nya ini under reporting, under di bawahnya, sehingga kan akan kelihatan nanti debt to assetnya itu apa namanya, kecil. Iya, debt to assetnya itu kecil dan itu jadi indikasi yang bagus. Nah, ini jadi salah mispersepsi oleh investor kalau penyajian dari liabilities-nya ini under. Gitu. Makanya penting untuk melihat under apakah apa namanya beneran under apa enggak ini sebenarnya. Makanya itu gunanya KAP, nanti ketika mengaudit di situ akan melihat ini wajar apa enggak laporan keuangan ini. Bahasanya wajar, teman-teman. Bukan salah apa enggak, tapi wajar apa enggak. Gitu, teman-teman. Begitu pula kalau teman-teman nanti itu jadi pemeriksa pajak ya. Pemeriksa pajak, teman-teman harus hati-hati. Nanti ada aset-aset yang sengaja mungkin dinaikkan atau sengaja untung itu sengaja diturunkan supaya pajaknya dikit gitu atau enggak. Nah, teman-teman perhatikan nanti di laporan pajak dibandingkan dengan laporan keuangan dia, laporan posisi keuangan dia. Apakah ada indikasi-indikasi yang sebenarnya itu tidak legal dilakukan. Begitu. Kemudian ini ada analisis yang kedua terkait time interest earn. Nih teman-teman lihat-lihat aja. Ini nanti teman-teman pelajari banyak di mata kuliah analisis laporan keuangan. Ini hitungannya nanti teman-teman pelajari di sana. Itu aja, teman-teman. Mungkin tambahan sedikit, teman-teman ya. Tambahan sedikit terkait syariah atau dana sirkah temporer nih, teman-teman. Jadi kenapa ada dana sirkah temporer? Kenapa dia itu nggak masuk liabilitas aja? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisanya itu apa gitu. Kalau dalam persamaan akuntansi normal itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lah, dana sirkah temporer ini tidak bisa dimasukkan ke liability, tidak bisa pula dimasukkan equity. Kenapa? Nah, karakteristik dari liabilitas dia itu ada bunga, teman-teman. Bunganya ini mengalinya itu adalah ke tadi bond tadi, bunganya itu mengalinya ke face value-nya, ke pokoknya. Nah, tapi kalau dana sirkah temporer itu yang namanya sirkah itu dia itu pengalinya itu nanti persentasenya katakanlah marginnya 50%. 50 bagi yang ngutangin, 50 bagi yang orang usaha gitu misalnya. 50% yang apa namanya yang kita ngasih utang itu adalah pengalinya bukan ke face value yang diutangin. Bukan dari prinsipal utang yang diberikan, tapi dari keuntungan biasanya, teman-teman. Dari keuntungan. Jadi nggak masuk
di liabilitas. Beda secara konsep. Nah, kemudian kenapa nggak dimasukkan di ekuitas? Nggak bisa juga, teman-teman. Kalau di ekuitas itu normalnya dia itu adalah long term, teman-teman. Long term, kemudian selamanya begitu investasi, meskipun dalam kenyataannya ya tidak selamanya orang yang investasi dalam ekuitas itu untuk selamanya begitu, tetapi untuk misalnya nyari capital gain doang bisa jadi. Tapi kan secara umum, secara normal, ekuitas itu adalah pemilik perusahaan. Nah, ingin perusahaan maju terus, ingin mendapatkan dividen. Dividennya ini nggak ada persentasenya berapa, apakah ada persentase yang ditentukan itu nanti tergantung dari rapat umum pemegang saham. Apakah mengeluarkan dividen atau enggak, dividennya bentuknya apa. Nah, seperti itu. Bagaimana rencana ke depan disesuaikan dengan rencana pengembangan perusahaan. Nah, tapi kalau yang dana sirka temporer ini ada persentasenya. Jadi persentase dari keuntungan itu dibagi hasil. Nah, ya istilahnya itu benar-benar bagi hasil. Jadi nggak bisa dimasukin ke ekuitas begitu. Karena dia juga nggak akan menanggung beban kalau terjadi pilot begitu. Ya, teman-teman. Nah, kurang lebih itu terkait kaitannya dengan dana sirka temporer. Baik, sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.